Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyaallah matursun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, segala puji kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, mengamalkan sunnahnya sebaik mungkin, sekuat tenaga, sesuai kemampuan kita, sehingga kita di dunia ini betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin taklim kita dalam waktu yang sangat singkat ini. Kita masuk bab baru, bab yang ke-78, babu amrin walatal umuri, bab menerangkan perintah kepada penguasa. Artinya penguasa atau pemerintah itu hendaknya birrifqi, berlemah lembut, kasih sayang, biri ayahim, terhadap rakyatnya, nasihatihim wasabtu, sama ini, selalu memberikan nasihat dan mengasihi kepada rakyatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, karena yang dimaksudkan pemerintah atau penguasa itu tidak mesti pejabat yang punya jabatan tinggi maupun di daerah-daerah tertentu, tidak, tetapi setiap kita adalah penguasa, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kita adalah pemerintah di wilayah kita masing-masing, bahkan di tempat kita masing-masing. Baik, hadirin, kita lanjutkan ayat-ayat dan hadisnya. Sebagaimana pada bab-bab yang lain, setiap bab diawali dengan ayat, termasuk bab ini. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Katanya Allah Ta'ala, ini perintah kepada setiap penguasa termasuk kita. Hendaklah kau merendahkan hati atau bersikap lemah lembut, liman tabi'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dari golongan mukmin. Ini memang yang diseru kalau Al-Qur'an ya mukmin semuanya. Jadi mudah-mudahan kita yang tergolong mukmin ini bisa melindungi, kemudian menaungi serta memberikan ayoman kepada keluarga kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian firman-Nya Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran surat An-Nahl,
Allah Ta'ala berfirman. Hadirin, ayat ini hampir setiap Jumat kita dengar khatib di dalam mengakhiri khutbahnya itu hampir semuanya baca ini, hampir setiap khutbah baca ini. Kata Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Baca di akhir khutbah yang kedua biasanya. Maksudnya adalah innallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya'muru, perintah kepada kita sekalian, bil adil, untuk berlaku adil. Sekalipun adil itu hadirin seperti yang sering kita sampaikan, tidak mesti harus membagi rata sama. Misalnya kita punya anak 5 gitu, karena semuanya anak kita maka kita kasih rata. Kasih uang misalnya sangu tiap hari 1 jutaan atau 500 ribuan. Untuk anak-anak kita yang sudah dewasa mungkin tidak ada masalah, tapi yang masih balita, apalagi yang masih bayi, mosok dikai 1 juta atau 500 ribu, meskipun mereka juga anak kita. Adil ini adalah memberikan sesuatu kepada mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang sudah butuh banyak dan punya tanggung jawab, ya kita bisa beri yang banyak. Tetapi sebaliknya mereka yang masih belum bisa, ya perlu kita atur saja. Tidak perlu dicekeli uang yang sekian banyak. Ini justru merupakan keadilan yang dapat kita berikan kepada mereka. Wal ihsan, dan senantiasa berbuat baik. Wa ita idzil qurba, dan selalu memberikan bantuan kepada dzil qurba, kerabat-kerabat kita yang dekat. Kita punya saudara, punya family yang dekat ini, setelah keluarga kita terpenuhi maka kita berkewajiban juga untuk memberikan kepada mereka. Wayanha, kemudian Allah perintah untuk meninggalkan, artinya larangan. Wayanha, Allah melarang anil faksa, dari berbuat faksa atau perbuatan keji. Ini setiap Jumat diingatkan, ya. Cuma kadang-kadang kita tidak ngerti opo karepe sing diwaca. Ini karepe nggih. Allah perintah untuk meninggalkan perbuatan keji, wal mungkar, kemungkaran, kemaksiatan, kemadorotan, wal bagh, dan permusuhan. Saling membenci, saling marah, saling memusuhi. Ya'idukum, Allah memberikan pengajaran atau nasihat atau education bahasanya orang sekarang, edukasi, pelajaran pendidikan, tadzakarun, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Jadi Allah perintah untuk berlaku adil, untuk berbuat baik, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan Allah melarang kepada perbuatan keji, perbuatan mungkar, permusuhan, dan seterusnya. Sementara Allah senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita dapat mengambil pelajaran. Hadirin, ini adalah satu ayat yang sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita tidak ngerti karepe, ya wis pokoknya krungu mlebu kiwa metu tengen ngeten mawon nggih. Lah iso nggih kita perhatikan nggih, kita pahami, kemudian kita amalkan apa maksudnya ayat itu. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang kita sering membacanya, bahkan kadang-kadang kita hafal gak roh karepe opo nggih. Kita tuh hampir setiap habis sholat baca ayat kursi. Banyak masihan di antara kita yang tidak ngerti karepe ayat kursi itu. Baik hadirin, cuma ini ayatnya, ada 2 ayat ya, di dalam bab perintah kepada penguasa tadi itu. Kemudian sekarang kita masuk kepada hadis-hadisnya atau riwayat-riwayatnya. Hadis yang pertama, sebuah hadis yang juga sudah sangat terkenal. Kita sering mendengarkan ini dan kita pun sudah berupaya untuk bisa mengamalkannya kalau riwayat ini. Sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Pak Umar, putunya Pak Khattab, karena Umar itu anaknya Pak Khattab.
radhiyallahu anhu maqala. Kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya Ibnu Umar, suatu ketika aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Lah ini sabdanya sering sekali kita dengar. Kata beliau, kullukum ra'in. Gitu, sering kita dengar. Kullukum ra'in, bahwasanya setiap kamu sekalian itu adalah diibaratkan pengembala, penguasa, penanggung jawab atau pemerintah setempat atau sekeluarga. Setiap kamu adalah penanggung jawab ini. Diibaratkan seperti pengembala. Pengembala itu kan senantiasa mengendalikan pengembalaannya, kemudian bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhannya. Maka kata beliau selanjutnya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kamu akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban, maksudnya an ra'iyati, dari rakyatmu, dari orang yang kamu gembala, dari orang yang kau pimpin, yang kau bimbing, yang kau lindungi, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Al-imam, imam sholat maupun imam dalam kepemerintahan. Imam dalam kepemerintahan itu maksudnya pemimpin atau pemerintah. Dalam sholat saja hadirin yang dirahmati Allah, hendaknya ketika kita menjadi imam itu tidak boleh kita langsung langsung mengangkat tangan takbiratul ihram. Hendaknya kita memperhatikan jamaah kita. Ini satu amalia yang dicontohkan Nabi. Nabi itu hadirin kalau ngimami, beliau perhatikan betul. Jamaahnya harus rapat dan lurus. Berjamaah itu kan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan atau ibu-ibu. Ini harus memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan pahala yang sekian banyak itu. Bisanya berjamaah mendapatkan nilai sekian derajat atau sekian banyak pahala, minimal kan 27 kali lipat itu manakala memenuhi syarat. Syaratnya diantaranya ya tidak mendahului imam. Gerak-geriknya itu oleh dulu imam. Kalau mendahului imam bisa-bisa malah batal sholatnya. Imam durung takbir, wis takbir duluan. Nah ini kan disi imam jenenge. Kemudian hadirin kembali ke semula, yaitu merapatkan dan meluruskan shaf. Ini di mana-mana angel banget. Ojo maneh nang desa, nang luar kota. Di kota ini aja masya Allah, sayang imam itu tidak di satu masjid saja, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Kita suka ngomong rapat lurus, tapi prakteknya enek sing mboten nun sewu ten nggih kula, tapi nggih ten mriki insyaallah mboten. Enek sing diabani napa monggo nyuwun tulung rapat dan lurus. Enten iki mboten malah tandang. Ndak malah merapatkan dirinya, mengkrih malah. Coba piye? Ngalenggon, mulai pinggir pojok kono. Salat mboten oleh karepe dhewe ngoten niku. Apalagi berjamaah. Ini sehingga orang yang berjamaah itu kurang khusyuk titik dinilai khusyuk oleh Allah Ta'ala kalau berjamaahnya betul. Dan bukan hanya itu, tapi diberi pahala yang sekian banyak itu. Salat kalau ijen kan paling banter oleh luru, paling banter iso-iso ra oleh blas. Makanya diperintahkan berjamaah, tapi ya penuhono syarat rukun jamaah itu. Rapat itu artinya napa niki jenenge? Bahu napa pundak niki mepet sekalipun ndak mepet sek-sekan sampai angel gerak ndak. Karena tempat kita memungkinkan untuk tidak sek-sekan. Ya kalau seperti di Raudhah itu atau di Ka'bah sana, kalau di Ka'bah iso mlebu ae nggone itu namanya? Hijir Ismail Nate kula iso mlebu suwen kula setengah mati masyaallah, mergo barengan kula wong gawet gede. Kula sak menten dhuwur kula sak pundake. Kadang sak isore masih tasihan.
iso mlebu niku seneng, tapi nggih ngoten namung iso ngadeg tok. Nggih, di situ ya salat. Salat sunah, sekalipun salat sunah tapi ya salat. Lah, salatnya ini hadirin karena iso emek ngadeg. Kabeh karo ngadeg, takbire yo ngadeg, ngadege yo ngadeg, rukuke yo ngadeg. Ngeten tok, deglak-degluk ngeten tok. Sujude nggih napa malih. Arepe sujud tenan ya ditek-tek wong ya non kadaritan ranan. Ra apa-apa nggih. Tapi kita kembali ke tempat kita ini shopnya, sekalipun tidak harus kayak di Raudhah atau di Hijr Ismail tadi itu, yang penting ini mepet nggih. Kenapa hadirin? Saya sudah pernah matur nggih. Rupanya menurut ahli, manusia ini juga punya muatan-muatan elektrik religi. Nggih. Kenapa mesti harus bersentuhan? Ibarat HP ngoten niku, salat dengan bersentuhan itu sama dengan ngecas muatan elektrik tadi. Sehingga kenapa maghrib sama isya itu sudah berbeda rakaatnya. Maghrib cuma 3, isya 4, nanti subuh cuma 2. Ini lek dijabarno hadirin panjang lebar nggih. Ini artinya karena maghrib itu akan menghadapi isya dalam waktu yang tidak lama dan mereka tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan fisik, maka cukup 3 rakaat Allah mewajibkan. Coba nggih. Lho napa oleh isya? Isya akan menghadapi subuh, jaraknya jauh, dan nanti kita diperintahkan untuk bisa bangun sepertiga malam. Karena itu ketika waktu isya kita dikasih rakaatnya 4, ora trimo 3, ben ngecese luwih suwe, muatan elektriknya lebih banyak. Ngoten lho karepe. Orang awake dhewe kadang-kadang wis isane wis jerene wis kesel, wis ngantuk, wis apa, salate dicowopetno ae. Nah, ini kan malah gak beres ini. Jadi ngecesnya lebih lama supaya nanti, dan bukan hanya itu, secara ubudiyah kayak sholat tadi itu, tapi secara fisik kita ya harus segera istirahat. Nanti malam kepengen bangun jam 3 atau setengah 3, paling banter jam 3 lebih 1/4 lah nggih. Tapi bengi ra turu-turu, jam 12 urung turu, jam 1 urung turu, setengah 2 agek mapan turu, bagaimana mau bisa bangun jam 3 gitu. Syaratnya nggih angel bangun bengi niku. Turune aja bengi-bengi nggih. Orang Jawa dulu memang punya filsafat, wong betah melek niku telek dibuntel klaras jarene nggih. Betah melek awet waras. Wong Jawa tidak ada tuntunan nanti bangun sepertiga malam, ndak ada. Ndang turu nggih, ora sandang turu meleko. Aja sampai turu sak durunge tengah wengi. Ngenten Mbah kula nasihati. Dhisik nggih melok mawon, dhisik melekan ngoten. Melekan tapi gak genah apa sing dileki. Nah, lek Nabi mengajarkan begitu selesai isya, gak duwe kegiatan agama, ritual atau pengajian, ndang turu. Sing apik ndang turu. Kemudian nanti biar bangunnya seger. Nggih. Dan sepertiga malam itu sudah bijaksana nggih, ndak terlalu banyak, ndak terlalu sedikit. Hadirin, di samping ndang turu nggih, dalam hati tanamkan, kok aku jam 3 ya Allah nyuwun tulung dipun tangekaken. Insyaallah dibangunkan oleh Allah Taala. Tapi ya betul nggih, begitu wis ditangkan oleh Allah Taala, alarm tok dipateni merem meneh. Ayo padha ae lah nggih. Nggih. Ya, begitu setelah lek iso alarme aja dicedhekno turu, deles sing adoh. Ngenek mateni ben karo tangi, nggih. Nggih. Alhamdulillah hadirin, ini saya praktekkan terlaksana. Kemudian lek badhe sare mau tidur aja wareg-wareg. Arep turu muangan berkat entek luru ya wis wangler turune. Subuhe ora ilang wis ganteng pisan. Gitu. Wong arep turu kok mbah kula riyen nek nasihati lek apa turu aja mangan wareg-wareg, ngombe wae sing akeh. Napa soale? Golek mimik banyak, minum banyak, kan segera bisa kepengen kerasa pipis. Nek wis pipis ya bangun terus langsung tahajud. Bangun kudu pipis tok. Mari pipis selimutnya malah ditambah ya lah wis padha ae.
Hadirin saya kembali ke sini nggih. Jadi kenapa rakaatnya ndak sama? Itu diantaranya di tubuh kita ini perlu dicas. Makanya subuh cukup 2, ntar duhur 4, asar 4 dan seterusnya. Hadirin, kemudian setelah kita pepetkan gimana jenenge bau, nggih. Mepet ya sekedar mepet lah, pokoknya nyentuh pakaian kita sudah nyentuh. Ojo kadek ini sampean. Nggih. Terus kakinya telapak kaki itu disesuaikan. Nggih. Ojo ketika mau takbir itu begagah. Nggih. Begagah lah malih ombolan malian putuhe. Begitu oleh sarakaat diingkupno. Lah ini kan malah renggang. Ini yang Nabi bilang salat yang renggang itu napa bahasane? Dinggone setan. Nggih. Maksudnya itu setannya gak ndek kono sakjane. Setane nang nggone kene. Nang nggone ati. Wong lek salate gelem rapet, nggih. Utawa tidak rapet angel, jak lurus angel, itu jelas di sininya ada setan yang bersemayam. Napa malah sih kaya ceritakan kalau ceritakan tidak rapet, tidak lurus niku mingkrih malahan. Saya setu enten niku. Piye? Mau pokoknya lek jak mepet itu mau. Ini menyalahi tuntunan sholat berjamaah. Jadi kecuali kalau berhalangan, ya kakinya mepet juga cuma mepet, gak sampai ngideki tonggone ngono nggih mboten nggih. Mepet, yang penting menyesuaikan dengan baunya tadi itu. Baunya pepetkan dulu sehingga hadirin nanti begitu rakaat berubah berkali-kali sampai selesai sholat, tempatnya sholat itu tetap nggih rapet dan lurus. Lah inilah yang nanti akan mendapatkan kompensasi pahala minimal 27 kali lipat. Awak dhewe enggak kula niku kadang-kadang ya opere kanca-kanca iku angel. Ngajine lho marai angel. Dadi lek enten keterangan ngeten iki ra sambung. Mestine nek jak ngaji niku nggih nek menurut sabdane Nabi, masih atau gak enak apa sing nyampekno. Masih gak seneng, bahkan panjenengan gak ro bahasane. Pas ning gone Masjidil Haram atau Masjid Nabawi mriko, di sana ada pengajian. Panjenengan melok longgo tok lho, nggih. Itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Nanti imbalannya panjenengan dimudahkan langkah kakinya masuk ke surga. Coba gak ngerti bahasanya apa sing dibahas. Apa mana lek ngerti ngeten iki, ilmune tambah, pahalane tambah, kesempatan masuk surganya juga tambah. Orang lek ngerti ini mesti eman gak melok ngaji itu. Mesti eman. Mergo napa? Wong niku ora bakal mati, mesti mati. Lah mati nanti itu cuma hanya 2 tempat kalau di neraka di surga. Lek kepengin surga, salah satunya syaratnya adalah gemar mengikuti majelis taklim. Awak dhewe wangil. Nggih. Tapi ngen kula lho nggih, nek mriki mboten bae nggih. Ngen kula niku lek enten napa ning ngoten misale enten nasi bungkuse ngoten nggih, masalah sing teko akeh. Nggih. Misalnya pas bukuan ngoten nika tonton apa ning ngoten. Ada salah satu jadwal pengajian itu yang disiapkan nasi bungkus nggih, tapi seminggu cuma 1 kali nggih, karena setiap malam ada. Itu yang lain ndak ada. Sing ndak ada nggih ngeten iki, tapi sing ada disiapkan nasi bungkus masyaallah hadirin. Pak Yasin nek gak percaya panjenengan coba. Kali-kali ngoten panjenengan siapno. Ora sah kotak bungkus sae. Akeh engko sing teko. Ngoten lah. Niki wong Jawa niku penyakite ngoten niku. Nggih. Gak mikir besok pahala gak penting, sing penting saiki. Saiki kita ana bungkusane akeh sing teko. Ora trimo wong tuwa tok, cah cilik-cilik ya akeh sing melok teko. Nggih. Tapi lek kosongan ngeten nggih. Ndek ndi nggih padha. Nggih ngeten iki. Ini ukuran iman Bapak Ibu sekalian. Kalau iman kita melaku, iman kita tinggi, kita tidak mikir neko-neko, tetapi yang penting tadi itu, karena ngaji ini sabdanya jelas, mansalah katorikon yang sering kita baca kalau mau pertemuan itu, yaltamisuhu bil iman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing gemar istiqomah majelis taklim
besok di akhirat dimudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Artinya kan sama dengan dijamin masuk surga toh. Nggih. Lek pengen mudah masuk surga nih melok pengajian. Ngeten iki akeh sing gak mergo napa? Lek wayahe enten disampaikan ngeten iki ra akeh sing ngrungokno. Tapi lek panjenengan pun krungu ngeten iki insyaallah panjenengan eman nek mengikuti pengajian. Ngaten nggih? Jadi ini imam, saya kembali ke imam tadi itu. Rasulullah itu lek mau memimpin gak langsung takbir. Beliau perhatikan satu persatu sampai beliau turun di shop ini, ditoto satu persatu. Bahkan beliau juga bersabda nanti kalau ketemu di bab jamaah, itu kalau dicoba anak panah busur dilepaskan seret gak anak sing keserempet. Lurus mergo. Nggih, lurus. Demikian pula rapatnya. Kecuali kalau berhalangan. Ya Bu misalnya napa ora iso ngadeg salate kalau sembujung ya namanya berhalangan atau sholat duduk di kursi ini kan berhalangan siji menit tapi yang sempurna yang normal ya yang ngikuti sabdanya Nabi rapat lurus ini imam. Jadi imam itu bisa di dalam sholat bisa di luar sholat. Nah apa di luar sholat nggih di dalam memimpin satu organisasi atau rumah tangga atau masyarakat atau kepemerintahan mesti harus mengikuti tuntunan syariat. Di Al-Qur'an jelas disebutkan oleh Allah Ta'ala barang siapa yang tidak menghukumi melalui Al-Qur'an maka faulaika humud dzalimun enten faulaika humul kafirun enten faulaika humul fasiqun enten. Coba ini yang bisa mengamalkan hanyalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan Islam. Baik, kembali selantek. Wal imamu ra'in, imam niku baik imam salat maupun imam negara tadi itu adalah mas'ulun an ra'iyati, nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Bukan hanya itu hadirin, warrajulu setiap laki-laki kula panjenengan ngeten iki laki-laki ra'in nggih pimpinan nggih fi ahli di dalam sekup keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi ntar akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dalam kepemimpinan rumah tangganya. Nang takoki, Pak biasanya uang bulanan itu sekian nih kok cuma sekian kemana Pak? Ditanyain nanti dihisab oleh Allah Ta'ala. Biasanya itu ada ceperannya nih kok tidak ada dan seterusnya. Kemudian wal mar'atu bahkan kaum wanita ibu-ibu juga ra'iyatun. Ibu-ibu itu juga dianggap pimpinan fi baiti zaujiha di rumah tangga suaminya. Ya boleh nasarukno uang belanja nang diai parane wis digawe cukup kok jek akeh utange nyicile kok sembarang nyicil duit dikemanakan entar diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu nggih mumpung durung sekarang hati-hati. Kemudian di mau terus wal khadim niku pelayan utawa lek sekarang istilahnya pembantu rumah tangga niku napa? PRT kan wis terserah panjenengan wis pokoke nggih niku nggih. Jadi khadim atau pembantu rumah tangga itu juga ra'in, dia juga baik laki-laki maupun perempuan nggih, dia juga diibaratkan sebagai pimpinan fi mali saidi di dalam urusan pekerjaan di majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyati dan dia pun juga akan diminta pembantu loh, dimintai pertanggungjawaban di tempat kerjanya. Coba Pak, podo-podo dimintai pertanggungjawaban, enak mana jadi pembantu sama jadi majikan? Panjenengan jadi majikan ya nek gak duwe pembantu ya ora iso ya nggih. Jadi adanya majikan itu sebab pada yang melayani.
Nah hadirin, lek iso kita itu di dunia juga saadah, sukses, bahagia, di dunia hasanah itu nanti di akhirat juga saadah. Wa kullukum, Rasul menutup riwayat ini, wa kullukum pokoknya semua kamu sekalian tinggi. Nah ini, wa kullukum pokoknya setiap kamu sekalian ra'in, nggih, pimpinan, pengembala, wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Ngeten, ada yang perlu dibahas. Lanjut nggih? Ada, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat ketika Nabi jamaahnya itu ada yang meninggal, lalu ditanyakan oleh Nabi, apa dia punya utang orang ini? Pokoknya kalau punya, ya, saya nggak mau sholat. Oh ya, Gitu ya. oke. Kalau ada yang menanggung baru Ya. Sekarang ini banyak orang. Nggih. Bapak Jokowi ya presiden kita utangnya 700.000 triliun. Yang mana rakyat ini nyaur. Bagaimana hukumnya apa kita? Tidak bisa nyaur dengan caranya kan hukum. Itu. Wis jadi pimpinan nanggung utang pisan. Makanya hadirin, banyak orang yang tidak mau dipilih menjadi pimpinan itu karena jadi pimpinan itu yo enak yo ora enak. Enaknya memang di dunia ini semua menghormati dan menjadi orang yang punya gengsi, punya nama. Tapi tidak enaknya nanti di akhirat segala sesuatunya pasti akan dihisab, apalagi kalau berkaitan dengan hutang. Oke. Nah, bagaimana kalau yang utang itu adalah negara atau daerah tertentu, ya, yang menjadi pimpinan yang mengatur sirkulasi keuangan itu nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjadi rakyatnya mestinya juga punya kewajiban untuk mengingatkan, untuk tapi yo piye lek ngingatno. Non, ini juga pekewuh hadirin sekalian yang dirahmati Allah taala nggih. Mestinya memang harusnya kita ingatkan supaya nanti kita terselamatkan dari urusan itu. Karena ada sebuah riwayat, kata beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa saja di antara kamu sekalian yang melihat kemungkaran, termasuk kemungkaran kan utang sakarepe dhewe itu. Non, utangnya numpuk-numpuk, ora iso utang malah ditambah. Dulu hadirin Bapak Ibu sekalian, ketika Allah akan menciptakan alam semesta dan segala macam persoalan ini, Allah sudah menciptakan apa yang disebut dengan istilah amanat. Amanat ini oleh Allah Ta'ala ditawarkan ke langit. Langit tidak sanggup menerima, coba langit yang kayak gitu tingginya, berlapis-lapis, ditawari amanat, mau nerima. Tawarkan ke bumi yang begitu kuat, di dalamnya banyak lautan, banyak pulau-pulau, banyak gunung, pokoknya luar biasa bumi. Ditawari amanat juga tidak sanggup terima. Gunung, lautan semuanya menerima, semuanya menolak. Rupanya jeketek delalah kersan Gusti Allah ditawarkan manusia. Manusia ora trimo, gelem nrimo, royoan malah. Padahal nggone amanat, Masya Allah. Karena itu hadirin, manusia yang tidak bisa mengemban amanat dengan betul sesuai dengan yang dikehendaki Allah Ta'ala, Allah juluki wa kana dzaluman jahula. Banyak dolime dan gede jahilnya, bodohnya. Allah yang bilang itu di dalam Al-Quran, coba. Nah karena itu hadirin, orang kalau paham itu dia tidak akan mudah menerima tawaran amanat atau tawaran kepemimpinan,
tawaran pejabat dan sebagainya. Nanti kita ketemu riwayat-riwayat selanjutnya. Ngaten Pak nggih, lek iso dielingno, nggih lek iso. Tapi piye nek ngelingno? Nggih, monggo. Apa Cumanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebagai ini tentang penguasa bagaimana terhadap anak buahnya, terhadap anaknya, terhadap pembantunya. Nah, ini ada, ya bukan ada, banyak sekali satu laporan atau tingkah laku dari pejabat atau dari pimpinan bahwa itu melaksanakan lip service itu ya cara jalannya lambe itu bahwa itu lip service itu jadi ada atau banyak bahwa itu enak kalau janjinya bagus sekali gitu ya. Jadi sehingga kalau ada nanti ada anak buahnya atau pembantunya itu berbuat sesuatu itu menghukumnya itu cara jalannya menabung cerita. Ayo bagaimana tapi omongannya bagus kan jadi gawe sing rapi pakai ini tapi nyatanya gak ono. Bagaimana hukumnya? Ya. Jadi terhadap langsung kepada anak buah sekali. Tapi yang tadi nabung diri. Terima kasih. Ya. Ya. Tadi bahwa dari pimpinan dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu, memang apalagi kalau kamuflase seperti itu istilahnya nggih. Jobone apik. Lah, tapi ternyata di dalam menyimpan borok yang yang membahayakan. Ketoke ramah, ketoke lemah lembut, ketoke santun, ketoke loman, tetapi sebetulnya ada sesuatu di balik. Nah, ini namanya tidak jujur. Tidak jujur alias kebohongan, semuanya nanti ada hisabnya. Ketidakjujurannya ada hisabnya, kemudian prakteknya ada, semuanya ada hisabnya. Yang jelas singkat kata, pokoknya famayamal misqala dzarratin khairan yarah, semuanya dihisab. Sekecil apapun nanti akan menemukan hasil balasannya. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan tidak nunggu nanti di akhirat. Di dunia ini orang yang tidak beres, orang yang dolim, orang yang mungkar, orang yang mafsadah, itu pasti cepat maupun lambat akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat itu belum, mungkin, tapi di kemudian hari pasti dia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek iso lek weruh sing kaya tadi itu memang kita berkewajiban mengingatkan, karena itu bagian daripada kemungkaran. Mungkar itu ya dosa, kesalahan, kedoliman yang kita wajib mengingatkan. Kenapa? Karena di ayat lain Allah juga mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna dzalamu minkum khassah. Wedya, kata Allah Ta'ala, khawatira kalau nanti ada musibah, ada bencana, ada peringatan, ada ujian dari Allah Ta'ala, itu tidak menerima orang-orang tidak menimpa orang-orang yang dolim tok. Orang sing apik-apik gaene nang masjid, gaene yasin tahlil, itu kena. Seperti ketika dulu ada tsunami di Aceh itu nggih. Orang apik-apik juga kena. Kenapa? Karena yang apik-apik itu juga ketika dia masih aman melihat orang yang berbuat dolim, berbuat mungkar, berbuat mafsadah itu tenang saja. Mestinya katanya Nabi mestinya fa'ilam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Jadi supaya merubah kemungkaran tadi mulai dari dengan tangan kekuasaannya, dengan lesannya, dan yang terakhir dengan hatinya, minimal dia ingkar. Tidak suka terhadap kezaliman atau kemungkaran itu. Ngaten nggih? Nggih. Ya, misalnya mengingatkan ya dalam sesuatu yang seperti ini. Nyatanya mengingatkan itu malah masuk bui. Padahal maknanya itu drama.
Iya. merasa tersinggung. Ya. Tidak banyak, tidak ada sedikit banyak dari Ustaz menjaga Nggih. Nggih. setelah Ya. di proses Ya. Nggih, minimal dihentikan, Pak. Minimal dihentikan. Dilereni dari apa ya? Dari kepegawaiannya nggih, dihentikan. Bahkan bisa-bisa dimasukkan bui tadi itu, diproses secara hukum. Padahal dia benar. Inilah kemungkaran yang sangat dalam. Nanti kita ketemu riwayat-riwayatnya yang lain lagi, Pak. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang semacam itu. Di negeri kita ini sering orang menyebut dengan istilahnya bahwa carut marut. Dan serwet karo-karoan sing bener disalahno, sing salah malah dibenerno, ditiru dan dijadikan contoh. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelas. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang baik kepada kita sekalian dan kepada pemimpin kita sehingga kita dikeluarkan dari persoalan-persoalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah dilanjutkan pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.